pagi, umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita boleh mengadakan persekutuan doa pagi pada hari Jumat 16 April 2021 ini dengan tema tentram di malam hari. Maka kita awali doa pagi kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 410, Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan sekar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu tuh pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita lanjutkan doa pagi kita sebelum membaca Mazmur 4. Kita datang lebih dahulu dengan doa sehingga Roh Kudus sendiri memimpin apa yang boleh kita renungkan juga pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu, ketika, dan kesempatan. Di pagi hari ini kami boleh bangun kembali setelah kami sudah melewati 15 hari dari bulan April, bulan keempat ini. Kami sudah menginjakkan diri kami pada tanggal 16 April hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua kekuatan, sukacita, pertolongan Tuhan dalam perjalanan iman yang sudah kami tempuh selama ini. Biarlah Roh Kudus bekerja ya Bapa, sehingga puji-pujian yang kami ungkapkan, doa-doa syafaat yang kami akan naikkan, juga pembacaan Alkitab dan renungan, sehingga kami juga boleh menerima beritanya, kabarnya, rema yang disampaikan untuk hari ini. Roh Kudus ini bekerja karena kami hantar doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pagi ini terambil dari Mazmur 4 ayat 1-9 yang demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah aku. Dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya.
Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Apabila kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan tenteram, dengan aman. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Tema kita hari ini, tentram di malam hari. Terambil dari pembacaan tadi, ayat yang ke-9, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara dikasihi Tuhan, kita baru saja bangun pagi, tapi sudah membicarakan tema kita, tentram di malam hari. Maka pertanyaannya, apakah semalam kita bisa tidur dengan nyenyak? Semalam kita bisa dengan tenteram melewati malam hari kita dengan tidur yang cukup, minimal 7 jam. Karena apa, saudara? Belakangan memang menjadi masalah bagi banyak orang, yaitu kesulitan tidur di malam hari. Karena apa? Karena tidak dapat melepaskan diri dari berbagai pergumulan hidup yang dihadapi sejak pagi sampai petang hari, bahkan malam, sehingga itu terus mengusik dirinya, sehingga ia tidak dapat tentram, membaringkan dirinya. Hatinya masih kemelut, pikirannya masih ruwet, memikirkan berbagai pergumulan dan persoalan yang harus dihadapi. Bagaimana, saudara? Kita harus menghadapi akibat gangguan tidur ini. Karena apa? Kalau kita tidak bisa tidur dengan nyenyak, esok paginya kita tidak bisa dengan bugar, dengan penuh kesegaran menghadapi hari baru, dengan berbagai tugas-tugas baru kembali. Pertanyaannya, apakah pada zaman Daud tidak menghadapi berbagai pergumulan? Oh tidak, saudara. Di ayat awal tadi dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Yang menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan juga. Bukan cuma dari pergumulan rakyatnya yang senantiasa juga tidak taat, tapi juga dari pihak keluarga, bahkan dari musuh-musuh di sekitar dia. Maka saudara, Daud mempunyai banyak kesesakan, banyak problema hidup. Tapi ia boleh melihat bahwa Tuhan telah memilih baginya. Untuk apa? Untuk ia dikasihinya. Ia
boleh menerima tuntunan tangan Tuhan sendiri. Ia boleh memberikan persembahan korban bakaran. Ia boleh melihat campur tangan Allah sendiri dalam kehidupannya. Dan saudara, ketentraman hati dan diri itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Yang mengatakan begini, saudara. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Sukacita, ketentraman dalam kehidupan ini tidak dapat dibeli dengan apapun, karena hanya Tuhan yang bisa memberikannya dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus memang memasrahkan diri kita. Ayat yang terakhir, Daud tadi mengatakan, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dengan tenteram berarti tidak ada lagi kekisruhan, tidak ada lagi kegalauan, tidak ada lagi keribetan dalam pikiran, dalam hati, dalam perasaan. Tenteram berarti menjadi tenang, menjadi penuh damai sejahtera. Sehingga ia bisa membaringkan dirinya karena ia sudah pasrah totally kepada Tuhan. Ia bisa dengan diam, dengan aman dikatakan. Maka saudara, kita boleh memasrahkan perjalanan hidup kita dengan berbagai pergumulannya di saat malam itu dipulangkan kepada Tuhan, pemilik hidup ini. Sehingga ialah yang menjadi kekuatan kita, menjadi satu-satunya kota benteng kita, menjadi gunung batu kita, tempat kita boleh berlindung, menjadi batu karang yang teguh untuk kita boleh berpegang dan dipeluk olehnya sendiri dalam perjalanan iman yang masih harus kita tempuh dengan persoalan dan pergumulannya. Maka saudaraku di dalam Tuhan, hanya dengan Dia kita boleh dengan tenteram di malam hari kita lewati bersama Tuhan, untuk kembali kita boleh berjuang kembali dengan kebugaran, kesegaran, karena Tuhan yang memberikan ketentraman di malam hari itu. Menghadapi perjalanan hidupnya Tuhan Yesus pun di Getsemani menyerahkan semuanya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Ia harus mengangkat salibnya, ia harus merekam nyawanya, tapi ia dengan tentram, dengan tenang, ia hadapi semuanya bersama Tuhan. Sehingga sampai pada akhirnya ia bisa mengatakan, tetelestai, sudah selesai, sudah berakhir semuanya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, dosa saudara dan saya. Sehingga kita boleh dengan tenteram, dengan aman, dengan penuh sukacita dan syukur menghadapi perjalanan iman ini. Maka mari kita akhiri doa pagi kita dengan menyanyikan dari nyanyian Kidung Jemaat 440. Kita nyanyikan, di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Senantiasa takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita datang dalam doa. Terima kasih Bapa, karena kami mempunyai tempat berlindung yang aman. Tempat kami boleh menerima kubu pertahanan kami, kota benteng kami, batu karang kami yang teguh, untuk kami boleh terlindung dari segala mara bahaya, dari berbagai goncangan-goncangan kehidupan ini. Bapa, kami teringat akan bencana-bencana alam yang melanda negara kami. Beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur mengalami badai siklon Seroja yang menyebabkan banyak kesusahan dan penderitaan di sana. Biarlah Bapa, rakyat kami, bangsa kami bersama dengan pemerintah boleh menanggulangi pergumulan ini. Bukan cuma ada di Nusa Tenggara Timur Bapak, tapi juga ada di daerah Kabupaten Malang, Lumajang, Blitar, dan sekitarnya di Jawa Timur. Karena guncangan gempa 6,1 skala Richter menyebabkan juga banyak rumah yang roboh, beberapa orang yang meninggal dunia juga. Bapak, berikanlah kekuatan bagi mereka yang harus menghadapi rumahnya runtuh dan harus dibangun kembali. Bapak, beri kekuatan kepada semua tim relawan, tim Tagana, juga dengan BPNP di daerah. Bapak juga yang akan menolong semua mereka yang mencoba untuk membuat dapur umum, membuat makanan setiap hari, sehingga mereka yang terdampak boleh kembali dipulihkan dan dikuatkan. Bapak, bukan cuma mereka, tapi di negara kami juga banyak mereka yang lainnya lagi yang harus menghadapi cuaca ekstrim, sehingga Bapak, nelayan sulit untuk mencari nafkah di laut. Tapi juga ya Bapak, banyak pergumulan persoalan karena barang-barang kebutuhan yang naik karena menjelang Ramadan, bulan puasa ini, dan bahkan hari raya, semuanya pada naik kebutuhan-kebutuhan pokok kehidupan ini. Bapak menolong semua orang yang harus berpuasa, yang harus juga menghadapi berbagai pergumulan, khususnya menghadapi tidak dapat pulang karena tahun ini pemerintah kembali melarang untuk pulang kampung. Biarlah Bapak, mereka yang ada di daerah boleh merelakannya dan hanya bisa mengirim barang-barang ataupun dana dan biaya untuk hal-hal yang dibutuhkan di kampung. Bapak, kami juga membawa dalam doa kami untuk banyak sakit yang disebabkan karena COVID-19. Bapak, berikanlah pertolongan bagi mereka semuanya,
tim medis yang siang malam juga harus bergumul. Berikanlah mereka kekuatan untuk itu. Terima kasih Bapa karena kami juga boleh menerima tuntunan tangan Tuhan dalam berbagai masalah hidup kami lainnya. Dengarkanlah kami Bapa, doa-doa kami yang kami naikkan. Kalau sekolah tatap muka akan dimulai kembali, Bapa jugalah yang akan memberikan para pelajar untuk boleh mengadakan pembelajaran tatap muka itu dengan penuh sukacita, walaupun harus digilir sekalipun. Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terimalah Bapa juga pergumulan doa kami pribadi yang boleh kami naikkan kepadamu. Dan Bapa, Engkau memberkati anak-anak Bapa dengan damai sejahtera Allah, dengan sukacita Allah, dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati anak-anak Bapa. Amin. Sampai ketemu saudara, Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.